Jakarta resmi dinobatkan sebagai kota dengan populasi terbesar di dunia berdasarkan laporan PBB pada akhir tahun 2025 dengan jumlah penduduk wilayah aglomerasi Jabodetabek yang melampaui 41,9 juta jiwa. Angka ini tidak hanya mencerminkan jumlah penduduk di wilayah administratif DKI Jakarta, tetapi juga mencakup kota dan kabupaten penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang secara fungsional terhubung dalam satu sistem ekonomi dan sosial. Posisi tersebut menggeser Tokyo sebagai kawasan metropolitan terpadat di dunia dan diproyeksikan akan bertahan hingga tahun 2050 berdasarkan tren urbanisasi dan pertumbuhan demografis. Namun dampak dari lonjakan populasi ini menyebabkan biaya hidup yang semakin tinggi jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia. Harga sewa apartemen atau rumah di kawasan strategis dapat menghabiskan porsi besar dari pendapatan bulanan, sementara harga lahan terus meningkat akibat tingginya permintaan. Biaya transportasi, konsumsi harian, pendidikan, serta layanan kesehatan juga berada di atas rata-rata nasional. Di Jakarta, kemewahan dan kesederhanaan hidup berdampingan tanpa jarak. Kamu bisa melihat mobil mewah berpapasan dengan gerobak pedagang kaki lima, ataupun gedung pencakar langit yang berdiri angkut tepat di sebelah perkampungan kumuh di pinggir kali. Ketimpangan ini sangat nyata terlihat mata, menegaskan bahwa meski Jakarta adalah kota terbesar di dunia, kesejahteraan di dalamnya belum tentu merata untuk semua. Kepadatan penduduk dalam skala sangat besar membawa konsekuensi serius terhadap lingkungan dan kualitas hidup. Tekanan terhadap sumber daya air, energi, dan ruang terbuka semakin tinggi setiap tahun. Polusi udara menjadi masalah kronis akibat tingginya volume kendaraan dan aktivitas industri. Sementara banjir musiman masih terjadi karena kombinasi curah hujan tinggi, sistem drainasi yang terbebani, serta penurunan muka tanah di beberapa wilayah. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Jakarta, seperti letak geografi, budaya, sosial, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Jakarta menyandang julukan ikonik sebagai The Big Durian, sebuah gelar yang sering disandingkan dengan The Big Apple milik New York di belahan barat. Pemilihan buah durian sebagai simbol identitas kota ini bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah metafora sempurna yang menggambarkan dualitas ekstrim yang dimiliki Jakarta. Seperti halnya durian yang dinobatkan sebagai raja buah di Asia Tenggara, Jakarta berdiri sebagai raja kota yang mendominasi, menawarkan pengalaman hidup yang intens, penuh kontradiksi, dan tidak terlupakan bagi siapa saja yang menjejakkan kaki di tanahnya. Analogi ini dimulai dari kulit durian yang keras, tajam, dan berduri, mewakili wajah garang Jakarta saat pertama kali menyambut para pendatang. Aroma yang menyengat dan seringkali dianggap tidak sedap mencerminkan sisi brutal kota ini. Polusi udara yang pekat, kemacetan yang mencekik, serta persaingan hidup yang kejam dan tak kenal ampun. Bagi mereka yang tidak memiliki mental baja, Jakarta tampak sebagai tempat yang mengintimidasi dan menyakitkan. Sebuah hutan beton yang siap melukai siapa saja yang tidak memiliki ketangguhan untuk bertahan di tengah kerasnya tekanan urban. Namun, esensi sejati dari julukan ini terletak pada apa yang ada di dalamnya.
Bagi mereka yang berani berjuang dan berhasil membelah kulit berduri tersebut, Jakarta menawarkan daging buah yang manis dan memabukkan. Di balik kekacauannya, kota ini menyimpan peluang ekonomi yang tak terbatas, kemewahan gaya hidup, dan kenikmatan sukses yang sulit ditemukan di daerah lain. Inilah janji The Big Durian, sebuah kota yang menuntut perjuangan keras untuk ditaklukkan, namun memberikan imbalan setimpal berupa kejayaan dan kemakmuran bagi para pemenangnya, membuat siapapun yang pernah mencicipi manisnya kesuksesan di Jakarta akan sulit untuk meninggalkannya. Jakarta berstatus sebagai pusat gravitasi Indonesia karena hampir seluruh aktivitas strategis nasional berpusat di kota ini. Sebagai ibu kota negara hingga masa transisi pemerintahan selesai, Jakarta menjadi lokasi utama lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam bidang ekonomi, Jakarta merupakan pusat keuangan dan bisnis terbesar di Indonesia. Mayoritas kantor pusat perusahaan nasional dan multinasional berada di kawasan pusat bisnis seperti Sudirman dan Tamrin. Aktivitas perbankan, pasar modal, investasi, hingga perdagangan skala besar terkonsentrasi di kota ini. Kontribusi Jakarta terhadap produk domestik bruto nasional sangat signifikan dibandingkan provinsi lain. Infrastruktur modern, akses modal, serta jaringan internasional memperkuat posisi Jakarta sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Jakarta memiliki jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa dalam wilayah administratifnya. Angka ini menempatkannya sebagai kota terpadat di Indonesia. Namun skala sebenarnya terlihat ketika menghitung kawasan metropolitan Jabodetabek yang mencakup Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Total populasi di wilayah metropolitan Jabodetabek ini menjadi rumah bagi lebih dari 40 juta manusia. Angka yang fantastis menempatkan Jakarta sebagai salah satu aglomerasi urban terbesar di muka bumi, bersaing ketat dengan Tokyo Yokohama dalam daftar mega city dunia. Dengan populasi yang setara dengan jumlah penduduk satu negara utuh seperti Malaysia atau Australia, yang terkonsentrasi di satu titik wilayah, Jakarta memegang status sebagai mesin demografi raksasa yang terus tumbuh dan menjadi pusat gravitasi urbanisasi di Asia Tenggara. Pertumbuhan populasi tersebut didorong oleh urbanisasi yang konsisten selama beberapa dekade. Jakarta menjadi pusat lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi nasional. Banyak penduduk dari berbagai daerah datang untuk mencari peluang hidup yang lebih baik. Wilayah penyangga berkembang pesat sebagai kawasan hunian karena keterbatasan lahan dan mahalnya properti di pusat kota. Pola ini menciptakan sistem metropolitan yang saling terhubung secara ekonomi dan sosial. Jakarta adalah representasi nyata dari beragam kelompok etnis, sebuah tempat bertemunya ratusan suku bangsa dari Sabang hingga Merauke. Meskipun tanah ini secara historis adalah rumah bagi suku Betawi sebagai penduduk asli, demografi kota kini didominasi oleh para pendatang, terutama suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, hingga komunitas Tionghoa yang telah berakar selama berabad-abad. Interaksi antar etnis ini terjadi secara alami di setiap sudut kota, menciptakan identitas urban yang unik di mana perbedaan latar belakang budaya melebur menjadi satu karakter orang Jakarta yang dinamis dan saling terbuka. Dalam aspek spiritual, lanskap Jakarta dihiasi oleh keberagaman keyakinan yang hidup berdampingan di tengah himpitan beton. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam,
yang terlihat dari ribuan masjid dan musola yang tersebar di seluruh penjuru kota. Namun denyut kehidupan beragama Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu juga berdetak kencang dengan ribuan tempat ibadah yang berdiri bebas. Kebebasan menjalankan ibadah ini menjadi fondasi sosial yang menjaga kewarasan warga di tengah tekanan hidup metropolitan yang keras. Simbol toleransi paling ikonik di kota ini terpampang jelas di jantung Jakarta Pusat, di mana Masjid Istiqlal berdiri megah berhadapan langsung dengan Gereja Katedral Jakarta. Posisi yang saling berhadapan ini bukan sekadar kebetulan tata kota, melainkan sebuah pernyataan visual yang kuat tentang harmoni dan kerukunan. Musuh utama yang paling nyata bagi setiap warga Jakarta adalah kemacetan yang sudah menjadi legenda buruk di mata dunia. Jalanan ibu kota bukan lagi sekadar jalur transportasi, melainkan medan pertempuran harian di mana jutaan jam produktif, bahan bakar, dan kewarasan mental penduduknya tergerus sia-sia. Ketidakseimbangan ekstrim antara pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dengan kapasitas jalan membuat arus lalu lintas nyaris lumpuh total pada jam-jam sibuk, menciptakan lautan kendaraan yang memerangkap warganya dalam siklus kelelahan fisik dan emosional yang tak berujung. Bagi masyarakat Jakarta, terjebak macet bukan lagi sebuah insiden, melainkan kepastian hidup yang harus ditelan bulat-bulat sebagai pajak tinggal di metropolitan ini. Konsekuensi langsung dari jutaan mesin pembakaran menyala serentak ini melahirkan masalah kedua yang tak kalah mematikan, yaitu polusi udara. Langit biru cerah di Jakarta seringkali menjadi pemandangan langka, tergantikan oleh selimut kabut asap abu-abu pekat yang menggantung rendah di sela-sela gedung bertingkat. Kualitas udara buruk ini menempatkan Jakarta secara konsisten di jajaran atas daftar kota paling berpolusi di dunia, mengubah udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, menjadi racun tak kasat mata yang dihirup jutaan orang setiap detik. Warga kota dipaksa beradaptasi dengan lingkungan toksik ini, menjadikan masker bukan hanya alat kesehatan, tetapi kebutuhan bertahan hidup sehari-hari. Selain macet dan polusi, Jakarta menghadapi ancaman eksistensial yang datang dari air. Secara geografis, ibu kota ini berdiri di atas dataran rendah berbentuk mangkuk yang dialiri oleh 13 sungai besar yang bermuara ke Teluk Jakarta. Posisi alami ini membuat Jakarta seolah terkepung, menerima kiriman air hujan deras dari pegunungan di selatan, sekaligus menghadapi pasang air laut dari utara. Ketika dua kekuatan air ini bertemu di musim hujan, sistem drainase kota yang sebagian besar merupakan warisan kolonial Belanda, seringkali tak mampu menampung volume air yang melimpah, mengakibatkan banjir tahunan yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan merendam ribuan rumah warga. Masalah ini juga diperparah oleh betonisasi masif yang menutup pori-pori tanah. Jakarta yang dulunya memiliki banyak rawa dan area resapan air, kini telah berubah menjadi perkotaan padat yang kedap air, memaksa air hujan untuk menggenang di permukaan jalan, karena tidak memiliki jalan masuk ke dalam tanah. Selokan dan kanal-kanal air seringkali tersumbat oleh sampah atau mengalami penyempitan akibat pendirian bangunan liar, menjadikan banjir di Jakarta bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana buatan manusia akibat kegagalan tata ruang dalam menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pelestarian ekologi air. Namun, horor yang lebih menakutkan justru terjadi di bawah permukaan tanah yang kita injak. Jakarta sedang tenggelam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, bahkan tercatat sebagai salah satu kota dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia. Penyebab utamanya adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan dan tak terkendali oleh jutaan penduduk serta gedung-gedung pencakar langit,
karena jaringan air bersih perpipaan PAM belum menjangkau seluruh wilayah. Akibat penyedotan air dari akuifer dalam secara terus-menerus, struktur tanah di bawah Jakarta menjadi kopong dan memadat, menyebabkan permukaan tanah turun hingga puluhan sentimeter setiap tahunnya, terutama di wilayah Jakarta Utara. Fenomena ini membawa konsekuensi yang fatal. Sebagian wilayah pesisir Jakarta kini sudah berada di bawah permukaan laut. Tanggul-tanggul raksasa harus dibangun untuk menahan laut agar tidak menelan daratan, menciptakan pemandangan surrealis di mana air laut terlihat lebih tinggi daripada jalan raya di baliknya. Jika laju penurunan ini tidak segera dihentikan, prediksi para ahli bahwa sepertiga wilayah Jakarta akan tenggelam permanen pada tahun 2050 bukanlah omong kosong belaka, melainkan sebuah bom waktu ekologis yang sedang berdetak menuju kehancuran kota jika tidak ada intervensi radikal. Di Jakarta, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin bukan sekadar angka statistik ekonomi, melainkan pemandangan fisik yang nyata dan menyakitkan mata. Kawasan elit seperti Menteng atau distrik bisnis Sudirman berdiri mentereng dengan gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca, apartemen mewah dengan fasilitas bintang 5, dan rumah-rumah gedongan bergaya kolonial yang dipagari tinggi nan asri. Namun, ironisnya, kemewahan yang memukau ini seringkali hanya berjarak selemparan batu dari realitas yang bertolak belakang. Tepat di balik tembok beton atau di seberang jalan dari gedung-gedung megah itu, terhampar lautan permukiman padat penduduk, dengan atap seng berkarat yang saling bertumpuk di ganggang sempit yang lembab, di mana sinar matahari bahkan sulit untuk menembus masuk ke dalam rumah. Perbedaan gaya hidup di antara dua dunia ini bagaikan langit dan bumi yang dipaksa bersanding. Di satu sisi, kaum elit Jakarta menikmati kenyamanan hidup kosmopolitan, menyeruput kopi seharga puluhan ribu rupiah di kafe ber-AC yang dingin, berbelanja barang branded internasional di mal-mal raksasa, dan melaju membelah kota dengan mobil mewah yang kedap suara. Sementara itu, hanya beberapa meter dari sana, jutaan warga lainnya harus berjibaku dengan kerasnya hidup di ruang-ruang sempit ukuran petak yang minim sanitasi, seringkali harus berebut akses air bersih, dan menghitung uang receh hanya untuk memastikan dapur tetap ngebul hari ini. Bagi warga di Gang Senggol, kemewahan yang terpampang di depan mata mereka setiap hari hanyalah tontonan, sebuah mimpi yang terasa begitu dekat secara jarak namun mustahil untuk diraih. Ketimpangan ini menciptakan sebuah ekosistem sosial yang unik namun miris, di mana kedua kelompok ini hidup berdampingan dalam ketergantungan yang timpang. Warga dari kampung-kampung kota inilah yang seringkali menjadi roda penggerak informal bagi kehidupan kaum urban elit, bekerja sebagai asisten rumah tangga, supir pribadi, kurir, atau pedagang kaki lima yang melayani kebutuhan orang-orang di gedung tinggi. Potret kontras ini menegaskan wajah ganda Jakarta yang paling jujur, sebuah kota yang menjanjikan kekayaan dan kenyamanan tanpa batas bagi segelintir pemenang, namun menyisakan perjuangan bertahan hidup yang berdarah-darah bagi mayoritas penduduknya yang terpinggirkan oleh deru pembangunan yang tak kenal ampun. Kisah panjang sejarah Jakarta bermula dari sebuah pelabuhan lada yang sibuk di muara Sungai Ciliwung bernama Sunda Kelapa. Di masa itu, pelabuhan ini merupakan gerbang utama kerajaan Pajajaran yang strategis dalam jalur perdagangan rempah internasional, menarik pedagang dari Tiongkok, Arab, hingga Portugis. Identitas awal inilah yang membentuk DNA Jakarta sebagai kota pesisir yang terbuka dan kosmopolitan sejak berabad-abad silam, menjadi titik temu berbagai bangsa yang mengejar komoditas berharga di Nusantara. Namun,
Wajah pelabuhan ini berubah total pada 22 Juni 1527, ketika pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil merebut kawasan tersebut dan mengusir Portugis. Nama Sunda Kelapa pun diganti menjadi Jayakarta, yang bermakna kota kemenangan yang gemilang. Tanggal bersejarah ini kemudian diabadikan sebagai hari ulang tahun Kota Jakarta. Di bawah nama baru ini, Jayakarta tumbuh menjadi pusat kekuasaan lokal yang disegani sebelum akhirnya menarik perhatian kekuatan kolonial yang lebih besar dan ambisius dari Eropa. Era kolonial dimulai ketika VOC di bawah Jan Pieterszoon Koen menghancurkan Jayakarta dan membangun sebuah kota benteng baru di atas reruntuhannya yang diberi nama Batavia. Selama lebih dari 3 abad, Batavia dirancang menyerupai kota-kota di Belanda dengan kanal-kanal air dan gedung-gedung bergaya Eropa, menjadikannya markas besar perdagangan VOC di Asia dan dijuluki sebagai Ratu dari Timur. Batavia menjadi simbol kekuasaan kolonial yang tak tergoyahkan, tempat di mana kekayaan Nusantara dikeruk dan dikendalikan oleh segelintir elit Eropa. Nama Batavia akhirnya lenyap seiring kedatangan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, yang menggantinya menjadi Jakarta Tokubetsushi untuk menarik simpati rakyat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama Jakarta dikukuhkan sebagai ibu kota negara yang berdaulat. Dari sebuah pelabuhan kecil hingga menjadi pusat kolonial, Jakarta kini telah bertransformasi menjadi megapolitan modern yang terus bergerak, menyimpan lapisan-lapisan sejarah panjang di balik setiap gedung pencakar langitnya. Transisi status Jakarta dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta menandai babak baru yang paling signifikan dalam sejarah modern kota ini. Pusat pemerintahan, inti birokrasi, dan simbol kedaulatan politik negara secara bertahap bermigrasi ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, meninggalkan Jakarta tanpa mahkota politik yang telah disandangnya selama puluhan tahun. Namun, pelepasan status ini bukanlah tanda kematian kota, melainkan sebuah transformasi identitas di mana Jakarta tidak lagi harus membagi fokusnya antara melayani urusan negara dan melayani kebutuhan bisnis warganya. Masa depan Jakarta diproyeksikan akan berevolusi menyerupai peran New York di Amerika Serikat, di mana ia melepaskan beban administratif pemerintahan untuk sepenuhnya menjadi raksasa ekonomi, bisnis, dan jasa keuangan. Infrastruktur yang telah mapan, jaringan transportasi modern yang kompleks, serta konsentrasi kantor pusat perusahaan multinasional memastikan bahwa Jakarta tetap menjadi denyut nadi perekonomian nasional yang tak tergantikan. Visi baru kota ini adalah menjadi kota global, sebuah pusat perdagangan internasional yang berdiri sejajar dengan kota-kota besar dunia lainnya, yang beroperasi murni sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tanpa terbebani oleh lambatnya birokrasi negara. Perpindahan ini juga membawa harapan pragmatis bagi pembenahan masalah klasik urban yang selama ini seolah tanpa solusi. Dengan berkurangnya beban aktivitas dan populasi dari sektor pemerintahan pusat, Jakarta memiliki ruang napas untuk menata ulang tata kotanya yang selama ini semrawut akibat beban ganda. Fokus pembangunan dan anggaran daerah kini dapat dialihkan sepenuhnya untuk merevitalisasi infrastruktur kota, mengatasi banjir, dan memperbaiki sistem transportasi, menjadikan momentum perpindahan ibu kota bukan sebagai akhir dari kejayaan Jakarta, melainkan sebagai kesempatan emas untuk menyembuhkan diri dan terlahir kembali sebagai megapolitan yang lebih manusiawi dan layak huni.
Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai Jakarta. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.